Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmiati Abbas, saya dari kelas C. Hari ini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 dan permasalahan ekonomi lainnya. Jadi langsung saja, yang pertama adalah permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi kita semua tahu bahwa COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap permasalahan ekonomi nasional maupun global. Jadi untuk itu pemerintah di berbagai negara, terutama Indonesia, melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di Indonesia, pemerintah melakukan 3 kebijakan untuk mengatasi permasalahan itu. Yang pertama adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri. Mengapa? Karena konsumsi sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi, pergerakan ekonomi nasional. Hal ini karena semakin banyak konsumsi, maka semakin meningkat juga ekonominya. Ekonomi semakin bergerak. Kemudian yang kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi, di mana pemerintah menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Kemudian yang terakhir adalah menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Nah, kemudian kasus kedua adalah masalah ekonomi. Umumnya terdapat 8 masalah ekonomi yang terjadi. Namun sekarang saya akan membahas satu masalah ekonomi, yaitu bagaimana pemerintah mengupayakan agar listrik sampai pada daerah-daerah terpencil. Nah, terutama Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, untuk itu tentu tidak semua daerah di Indonesia itu menggunakan listrik. Nah, untuk itu dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Yang pertama adalah pemerintah melakukan ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PT PLN Persero. Kemudian yang kedua adalah pemerintah memberikan praelektrifikasi melalui pembagian lampu tenaga surya hemat energi, di mana program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah. Caranya adalah dengan mengembangkan microgrid of grid, di mana peraturan ini tertuang, di mana cara ini digunakan pemerintah melalui usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 38 tahun 2016. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 dan masalah ekonomi seperti listrik, khususnya di Indonesia. Jadi untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.